Ya, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya, Bayu Sandra Wiratama, di dalam video singkat mengenai cara analisis data menggunakan Stata. Hari ini kita akan melakukan analisis deskriptif. Kita akan melakukan analisis deskriptif terkait dengan data numerik dan kategori. Kita akan menggunakan file data latihan untuk praktek ini. Nanti kita akan mendemokan perintah apa dan interpretasi apa yang kita lihat dari analisis tersebut. Seperti biasa, kita buka dulu filenya, data underscore latihan, kemudian lakukan log begin untuk merekam semua yang kita kerjakan di Stata. Ya, dan kita bisa lihat bahwa ini ada 11 variabel, dari nama sampai skor pengetahuan pre. Nah, kemudian kalau kita bicara analisis deskriptif variabel numerik, itu kita berbicara mengenai dua hal, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran sebaran data. Jadi bagaimana variabel numerik tersebut berpusat datanya, di mana pusatnya, dan seberapa menyebar datanya. Ya, untuk pemusatan data kita bisa melihat tiga, mean, median, dan modus. Kemudian untuk melihat sebaran data, kita bisa melihat range, interquartile range, standar deviasi, maupun variance. Nah, kita akan melihat secara satu-satu. Kemudian bagaimana juga dengan grafik. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana cara melakukan analisis deskriptif variabel numerik dulu. Jadi, variabel yang akan kita lihat adalah usia. Cara paling mudah adalah kita gunakan summarize. Kita bisa menyingkat menjadi sum usia. Nah, kalau seperti ini terjadi, kenapa? Ini karena data variabel usianya itu namanya kurang tepat. Jadi kalau di dalam stata menulisnya harus sesuai. Di mana kita bisa lihat bahwa usianya adalah U-nya besar. Jadi kita tulis U-nya kecil semua. Jadi kita nulisnya sum usia seperti ini. Ya, ada 100 observasi. Rata-ratanya 58. Standar deviasinya 7,6. Jadi kalau kita nulis 58,05 plus minus 7,65. Nilai terendah 40, tertinggi 77. Dengan artian range-nya adalah 37. Lalu bagaimana dengan median, interquartile range-nya, dan variance? Kita bisa dengan menambahkan sum usia, koma, detail. Nah, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, persentil 25, 50, 75. Q1, Q2, dan Q3. Di mana, kenapa kita perlu tahu Q1 dan Q3? Karena kita mau menghitung interquartile range. Kita perlu tahu Q2 karena itu adalah nilai median. Jadi nilai median data ini adalah 58. Sedangkan interquartile range-nya adalah 64 dikurangi 54, 10. Variansnya adalah 58,53. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa min dan mediannya relatif sama. Jadi kita mungkin berasumsi bahwa, oh mungkin ini distribusinya normal. Nah, kita kemudian melihat bagaimana distribusi datanya. Kita bisa menggunakan beberapa hal. Yang pertama, histogram. Dengan histogram, kita bisa melihat seperti apakah distribusi dari data kita. Oh, ternyata distribusinya kalau kita lihat tidak ada outlier, ya kita bisa bilang distribusinya mungkin cenderung mendekati normal. Bagaimana cara memastikannya? Kita bisa ketikkan histogram usia, normal. Ya, mirip. Hanya saja tingginya terlalu tinggi di sini dibandingkan dengan seharusnya, tapi tidak masalah.
Kemudian kita lihat lagi, kita memastikan ada outlier atau tidak. Kalau sepertinya tadi tidak ada. Nah, kita bisa melihat dengan cara lebih pasti, dengan box plot. Kita ketik grab box usia. Nah, memang tidak ditemukan adanya outlier. Jadi, salah satu grafik yang mudah untuk melihat outlier adalah box plot. Di mana box plot ini adalah di atas dari garis horizontal ini, itu adalah outlier. Di bawah, ini juga outlier. Cara menghitungnya, yang garis horizontal ini adalah dengan cara menghitung dengan rumus, yaitu Q3, jadi dari Q3 ditambah, karena naik, ditambah berapa? 1,5 kali IQR. IQR yang mana ini? IQR itu ini. Jadi Q3 tambah 1,5 kali IQR adalah batas atas. Yang bawah seperti apa? Dari Q1 dikurangi. Q1 minus 1,5 kali IQR. Itu batas bawah. Lewat dari batas atas dan batas bawah adalah outlier. Dan dari sini kita bisa lihat juga distribusi itu tidak terlalu imbang ya. Kenapa? Karena ini jarak antara Q3 ke Q2 dan Q2 ke Q1 itu tidak imbang. Lebih besar berat yang di Q3 ke Q2. Lebih lebar jaraknya dibandingkan Q2 ke Q1. Ya, kemudian dari situ kita bisa lihat, oh ya berarti ini rata-ratanya 58,505, median 58, dengan standar deviasi 7,65. Kemudian juga dari situ kita bisa tahu, oh ya ini distribusinya cenderung normal, sehingga kita nanti menggunakan uji kalau mau diuji dengan parametrik. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya mau melihat rata-rata di antara dua kelompok usianya, berapa rata-ratanya, misal dari laki-laki dan perempuan. Ya, kita bisa dengan sum, tapi kita tambahkan by short. Spasi JK, titik dua, sum usia, koma, detail. Nah, ini jadi muncul. Ada perempuan dan laki-laki. Laki-laki minnya 57,9, median 58. Perempuan mediannya sama 58, minnya sama. Dah, kayaknya mirip. Bagaimana dengan histogramnya? Kita bisa ketik histogram usia. Nah, ya, secara distribusi sepertinya bagus perempuan nih, dibandingkan laki-laki. Untuk box plot, kita bisa juga grab box usia. Nah, kalau untuk perempuan ternyata ada outlier. Ya, satu, itu ada dua outlier ini. Untuk laki-laki tidak. Dan mediannya sama, hanya bedanya di mana? Interquartile range-nya lebih lebar laki-laki. Jadi datanya lebih tersebar laki-laki, terdispersi dalam hal interquartile range-nya. Kalau kita lihat kan, ya ini 51 ke 64, di sini hanya 54 ke 63. Lebih tidak terlalu bervariasi perempuan daripada laki-laki. Jadi laki-laki lebih besar variasinya dari perempuan. Kalau kita lihat juga standar deviasinya perempuan hanya 7,4. Laki-laki 8,1. Jadi datanya laki-laki itu lebih bervariasi. Sebaran datanya lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Walaupun secara pemusatan hampir sama. Medianya sama 58, minnya mirip 58,1 dan 57,9. Itu. Bagaimana dengan kategori ya? Kategori lebih mudah. Deskriptifnya kategori ya kita dengan frekuensi dan persentase. Dengan bagaimana caranya? Dengan tab JK gitu. Nah, sudah. Nah, ada 33 laki-laki, itu 33%. Perempuan 67. Itu adalah 67%. Bagaimana dengan tingkat pendidikan? Kita bisa lihat. Ya, ternyata dari sini apa kesimpulannya? Mayoritas adalah tamat SMA atau SMA ke atas.
sorry, tamat SMA, 33%. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, yang dominan adalah yang tamatan SMP ke bawah. Kenapa? Itu ada sekitar 57%. Sedangkan yang SMA ke atas hanya 43%. Ya, dari sini kita bisa lihat secara deskriptifnya untuk yang variabel kategori. Kita bisa juga melihat variabel deskriptif kategori dengan contingency table untuk melihat misal jenis kelamin dan tingkat pendidikan itu seperti apa sih sebarannya. Ya, kita bisa lihat. Tapi dari sini kita, oh, kok susah? Apakah memang yang perempuan yang tamat SMA itu lebih banyak daripada yang laki-laki? Kita harus keluarkan persentasenya. Caranya gimana? Kita tambahkan koma row. Ya, ternyata tidak. Kalau dari sisi persen, proporsi, laki-laki lebih banyak yang tamat SMA dibandingkan yang perempuan. Kenapa? 36% laki-laki tamat SMA, perempuan hanya 31. Diploma juga sama, laki-laki lebih banyak yang tamat diploma sarjana, itu 15%, sedangkan perempuan hanya 7,46%. Ya, mungkin seperti itu untuk yang deskriptif. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.